pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti kebaktian online pada Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat kelima, kuartal kedua tahun 2022. Pagi ini bersama dengan saya, Molly, akan memimpin atur cara kebaktian kita pada Sabat ini. Kita akan memulakan sesi Sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan diiring oleh Saudari Ratna. Setelah itu, kita akan mendengarkan berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Marvalina. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Bound. Ringkasan Sekolah Sabat kita pada Sabat ini akan dikendalikan oleh Pastor Edmund Lia. Ingat hari Sabat dijadikan Tuhan, dijanjinya rahmat bagi kita sekalian, disegarkannya jiwa dan dihiburkannya, dikurniakannya berkat dan hilanglah penat. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Sucikanlah Sabat, ingatlah berbakti, serta pintalah rahmat pada hari suci. Dan jika kita turut firman Tuhan Yesus, hilanglah segala takut, tetaplah sentosa. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Hari kesukaan, hari perhentian, mari kita sembahkan nyanyian pujian. Betapalah besarnya kasih Tuhan kita, mari puji namanya, indah bagi kita. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Tajuk berita mission kita pada hari ini ialah Sampai Berjumpa di Seberang Sana. Ayah tiri saya mengamuk saat dia pulang kerja. "Maria," dia berteriak. "Saya sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Dia selalu pulang dengan keadaan marah dan suka memukul ibu. Saya berusia 5 tahun saat saya dan keempat saudara saya mengunjungi orang tua kami di sebuah kota kecil di Namibia. Kami tinggal bersama nenek di sebuah desa yang jauhnya sekitar 20 mil, yaitu 35 kilometer. Kami di sini hanya berlibur. Ibu sedang sibuk di dapur. Di punggungnya, dia menggendong adik laki-laki saya yang berusia 2 tahun, yaitu Tommy, terbungkus dengan kain gendong. Ayah tiri saya muncul di pintu dapur. "Kenapa makan malam belum siap?" dia berteriak sambil menampar wajah ibu. Ibu berteriak lalu berlari ke pintu belakang dan melarikan diri keluar. Ayah tiri saya mengejar dengan sebuah stik besar di tangannya. Tiba-tiba dia melempar stik itu ke arah ibu. Ibu mencoba menghindar dan stik itu menghantam Tommy yang masih kecil. Saat tangisan Tommy pecah, ibu pun tersentak. "Kamu membunuh anakku," dia menangis. Tetangga-tetangga yang bersimpati langsung mengelilinginya dan seorang menghubungi polis. Petugas polis lalu memanggil ambulans. Mereka juga memborgol
ayah tiri saya dan memenjarakannya. Di rumah sakit, Tommy menjalani operasi darurat kerana tengkoraknya retak. Setelah itu, sambil menangis, doktor mengatakan bahwa anak laki-laki ini sudah menderita kerusakan otak dan sisi kanan dari tubuhnya akan mengalami kelumpuhan. Ibu dan teman-teman keluarga saya yang ada di kamar rumah sakit menangis ketika mendengar kabar itu. Seorang lelaki mencoba mengatakan sesuatu dari sudut ruangan. "Bisakah kita berdoa?" dia berkata. Sambil mengangkat kedua tangannya, dia berdoa. "Bapakku yang di syurga, saya bukan Elia. Saya juga tidak merasa lebih suci dari orang-orang yang ada di ruangan ini. Tetapi saya berdiri di sini, berlindung di bawah kasih karunia Kristus. Perhatikanlah orang-orang ini, dengarlah rintihan rasa sakit mereka yang begitu berat. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin." Saat doa itu selesai, ruangan menjadi hening. Saya merasakan kedamaian. Saya juga menyadari bahwa ada Tuhan di syurga. Orang ini mengenal Tuhan. 2 minggu kemudian, Tommy yang kecil keluar dari rumah sakit. Seperti yang dikatakan dokter, dia mengalami kelumpuhan di sisi kanan tubuhnya. Dia juga sulit untuk berbicara. Selama berbulan-bulan, saya memikirkan tentang doa di rumah sakit itu. Saya ingin berbicara dengan Tuhan seperti cara itu. Setahun kemudian, ketika saya berusia 6 tahun, saya mulai pergi ke gereja Masehi Advent hari ke-7 dengan seorang sepupu setiap hari Sabat. Selama saya mengikuti ibadah pada tahun itu, saya memperhatikan anggota-anggota gereja berdoa seperti pria yang di rumah sakit itu. Mereka kelihatannya mengenal Tuhan. Sementara itu, hidup Tommy dipenuhi dengan penderitaan. Suatu hari ketika dia berusia 12 tahun dan saya berusia 15 tahun, kami duduk di bawah pohon sambil menunggu nenek menyajikan makanan siang. Tiba-tiba, Tommy pingsan dan jatuh ke tanah. Ketika dia sedar, dia berteriak, "Saya sekarat." Kemudian dia terdiam dan berhenti bernafas. Nenek dengan penuh ketakutan memanggil bantuan. Saya menangis tak tertahankan. Saya merasa sangat tidak berdaya. Lalu, saya teringat pria yang pernah berdoa di rumah sakit pada waktu itu. Saya membutuhkan kedamaian. Doa saya singkat dan langsung pada intinya. Saya masih muda. Saya belum memiliki kekuatan untuk menanggung rasa sakit ini. Beri saya satu kesempatan lagi untuk bersiap menghadapi kematian Tommy. Saat saya mengatakan amin, Tommy pun bersin. Dia bersin sebanyak 3 kali dan nenek berteriak, "Dia masih hidup." Saya berterima kasih kepada Tuhan. 10 tahun berlalu, saya pindah ke Windhoek, ibu kota Namibia, dan bergabung dengan gereja Advent, gereja senang berdoa yang anggotanya mengenal Tuhan. Pada suatu hari, saudara perempuan saya menelepon dan mengatakan bahwa Tommy sakit. Seketika, saya mengingat doa saya yang sungguh-sungguh itu dan berpikir, sudah waktunya, waktu yang saya pinjam sudah selesai. Saya pun naik bus dan melakukan perjalanan sejauh 745 mil ke ruang tempat tidur saudara laki-laki saya di rumah sakit. Dia sementara berjuang demi hidupnya, tetapi ada sesuatu yang berbeza. Dia merasakan kedamaian. "Waktunya sudah datang," katanya kepada saya. "Aku sudah berdoa kepada Tuhan, akan kutemui kamu di seberang sana. Tetap percaya kepada Tuhan." 3 hari kemudian, Tommy pun meninggal. Tetapi kata-katanya masih terngiang di telinga saya. "Akan kutemui kamu di seberang sana. Tetap percaya kepada Tuhan." Saya diwisuda dengan gelar di bidang produksi radio di sebuah universitas. Dan saat ini bekerja sebagai manajer stesen radio GMAHK di Namibia. Saya menantikan pertemuan dengan Tommy di seberang sana. Anda juga dapat menantikan pertemuan bersama orang-orang yang Anda kasihi.
Sampai hari itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Terima kasih atas persembahan misi anda untuk membantu memberitakan kabar baik bahawa Yesus akan datang segera di Namibia dan seluruh divisi Afrika Selatan, Samudra Hindia. Sekian saja berita misen kita pada Sabat ini. Terima kasih dan selamat Hari Sabat. Selamat pagi kepada semua yang menyertai servis pada hari Sabat ini. Saya akan membawa anda belajar sekolah Sabat ataupun ringkasan sekolah Sabat yang bertajuk Semua Bangsa dan Babel. Ayat hafalan kita adalah dalam Kejadian 11 ayat 9. Oleh itu namanya Babel, kerana di sana Tuhan mengacaukan bahasa seluruh bumi, dan dari situ Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh muka bumi. Kita mengetahui bahawa selepas banjir, akaun Alkitabiah beralih daripada fokus pada individu tunggal, iaitu Nuh, kepada 3 anak lelakinya yang bernama Shem, Ham, dan Yafet. Kita akan ambil perhatian khusus kepada Ham, iaitu bapa Kanaan, dalam Kejadian 10 ayat 6 dan 15. Dan juga memperkenalkan idea Kanaan, tanah perjanjian, sesuatu penantian Abraham yang berkatnya akan diberikan kepada semua orang ataupun bangsa orang. Walau bagaimanapun, garis itu diputuskan oleh Menara Babel. Rancangan Tuhan untuk manusia terganggu, kerana tujuan Tuhan membanjiri dunia ini dengan air bah adalah supaya manusia dapat melakukan sesuatu yang baru. Tetapi rancangan Tuhan untuk manusia terganggu. Apa yang sepatutnya menjadi rahmat kelahiran semua bangsa menjadi satu lagi kesempatan untuk kutuk yang lain. Bangsa-bangsa bersatu untuk cuba mengambil milik Tuhan. Tuhan membalas dalam penghakiman ke atas mereka dan melalui yang berhasil kekeliruan, orang ramai tersebar ke seluruh dunia. Dengan itu menggenapi rancangan Allah, iaitu supaya bumi ini dipenuhi oleh manusia. Cuba kita ambil pelajaran yang pertama, yaitu tentang kutukan Ham. Ada persamaan antara Nuh dengan Adam. Nuh dia seorang peladang, menanam anggur, sama seperti Adam di Taman Eden. Tetapi kedua cerita itu mengandungi motif biasa, yaitu Adam makan buah yang dilarangkan Tuhan dalam keadaan telanjang, dan juga Nuh begitu juga sesudah dia minum air yang dilarangkan oleh Tuhan, dia juga dalam keadaan telanjang. Kemudian seperti Allah, seperti Adam, Allah yang menutupi kesalahannya dengan satu pengampunan, yaitu satu janji bahwa Yesus akan datang untuk mengampuni segala dosanya dengan dosa keturunannya, dan membuat kutukan menjadi berkat. Begitu juga tentang Nuh, bahwa anaknya
yang menutupi ketelanjangannya dan diberi berkat. Nuh menyambung dengan akar Adam dan malangnya meneruskan sejarah yang gagal. Alkitab mengatakan bahwa penampaian buah bukan sebagian daripada ciptaan Allah. Nuh sebagai peladang, dia membuat anggur menjadi minuman keras. Kemudian dia kehilangan kawalan dan mendedahkan dirinya. Fakta bahwa Ham, anaknya, melihat ketelanjangannya membayangkan seperti Hawa yang juga melihat pohon yang dilarangkan Tuhan. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa Ham bukan hanya melihat secara sembunyi, secara tidak sengaja melihat aurat ayahnya. Begitu juga tentang Hawa. Dia melihat dengan sengaja dia mengambil dan makan buah yang dilarang Tuhan. Maka Ham, dia pergi sekeliling dan bercakap mengenai ayahnya tanpa coba mengambil kira masalah ayahnya. Sebaliknya, reaksi segera abangnya untuk melindungi bapa mereka, manakala Ham meninggalkan dalam keadaan telanjang secara tersirat mengecam tindakan Ham. Nah, isu dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang dipetikaikan di sini adalah lebih kepada penghormatan ibu bapa seorang. Kegagalan untuk menghormati ibu bapa Anda yang mewakili masa lalu Anda akan menjelaskan Anda ataupun menjelaskan masa depan Anda. Dan kita mengetahui dalam Keluaran 20 ayat 12. Jika kita menghormati ibu bapa, maka umur kita akan panjang hidup di dunia itu. Oleh itu, kutukan yang akan mempengaruhi masa depan Ham dan anaknya. Kena apa? Kena mereka tidak menghormati ibu bapa. Nah, banyak orang salah guna ayat yang saya katakan tadi. Mereka mengatakan bahwa keturunan Ham dikutuk Tuhan. Namun, nubuatan yang dikatakan oleh Tuhan di sini adalah terhad kepada Kanaan dan ataupun Kanaan anak Ham, bukan kepada keturunannya. Di samping itu, kutukan itu mengandungi janji berkat. Bermain-main nama Kanaan yang berasal daripada kata kerja kana yang bermaksud tundukan. Ia adalah melalui menundukkan Kanaan bahwa umat Tuhan dan keturunan Sem akan memasuki tanah perjanjian dan menyediakan jalan untuk kedatangan Mesias yang akan membesarkan Yafet dalam kemah Sem. Ini adalah kiasan kenabian kepada pengembangan perjanjian Tuhan
kepada semua bangsa yang akan menerima mesej keselamatan Israel kepada dunia kita ini. Maka kutukan Ham sebenarnya akan menjadi berkat bagi semua manusia, termasuk keturunan Ham sendiri dan juga keturunan Kanaan yang menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, yaitu Mesias. Nah, sekarang kita pergi kepada genealogi kejadian. Maklumat tentang kronologi tentang zaman Nuh membuat kita sedar bahawa Nuh berfungsi sebagai penghubungan antara pra-aibah dan pasca-aibah tamadun. Ayat terakhir dari kisah sebelum kejadian 9 ayat 28 dan 29 membawa kita kembali ke pautan terakhir sisilan Adam. Kerana Adam mati ketika Lameh, bapa Nuh, berumur 56 tahun. Nuh pasti pernah mendengar cerita tentang Adam, yang mungkin dia mendengar diturunkan kepada keturunannya sebelum dan selepas banjir. Maka Lameh mendengarkannya dari bapanya Metuselah, dan Metuselah mendengarkannya dari Adam sendiri. Walaupun Nuh tidak pernah melihat Adam, tetapi cerita tentang banjir dia dengar dari bapanya, yang juga mendengar dari Lameh bapanya dan juga dari Adam. Kerana Lameh berumur 56 tahun bila Adam meninggal. Juga genealogi Alkitabiah mempunyai 3 fungsi. Pertama, ia menekankan sifat sejarah peristiwa Alkitabiah yang berkaitan dengan orang yang benar, yang pernah hidup dan mati dan hidup harian mereka. Kedua, ia menunjukkan kesinambungan dari zaman dahulu hingga zaman kontemporari penulis, yaitu Musa. Yang ketiga, ia juga mengingatkan kita tentang kerapuhan manusia dan kesan tragedis kutukan dosa dan akibatnya yang membawa maut kepada semua generasi yang mengikutnya. Maka genealogi Alkitabiah ini adalah penting supaya kita ingat tentang mereka yang ditulis dalam Alkitab adalah benar manusia yang pernah hidup di dunia ini. Juga kita mengetahui bahawa Ham, Shem dan Yafet juga mempunyai keturunan sendiri. Dan waktu bangsa Israel di gunung, di padang belantara, di sana Allah memberitahu Musa memilih 70 ketua-ketua Israel. Dan ini melambangkan bahawa bangsa Israel ada tugas. Tugas yang diberikan yang maha tinggi
untuk memberitahu manusia ataupun bangsa-bangsa tentang jalan keselamatan. Maka, waktu Yesus di dunia ini, dia juga menggunakan 70 orang muridnya untuk menginjil. Kerana ini adalah tujuan Tuhan, supaya jalan keselamatan yang diberinya untuk menyelamatkan manusia dibagi kepada bangsa-bangsa yang lain. Juga dalam pelajaran sekolah sahabat kita, sesudah Albah, manusia masih menggunakan satu bahasa. Dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 4. Di sini, kerana mereka mempunyai satu bahasa, mereka juga berminat untuk mencapai perpaduan. Perpaduan ini adalah penting. Dalam perpaduan, kita dapat melakukan banyak perkara. Maka, penduduk seluruh bumi menunjukkan kepada sebilangan kecil orang yang hidup selepas banjir. Nah, perhimpunan mereka ataupun rancangan mereka adalah jelas. Mereka ingin membina sebuah menara untuk mencapai langit. Yang sebenarnya, mereka ingin mencipta seperti Allah, Sang Pencipta. Secara ketara, perihal niat dan tindakan rakyat mengamalkan niat dan tindakan Tuhan dalam kisah penciptaan. Kerana mereka berkata, kerana Allah berkata, marilah kita mencipta langit dan bumi. Dan begitu juga yang dikatakan oleh mereka, marilah kita membuat menara. Dan di sini kita melihat bahawa mereka zaman Nuh ataupun keturunan Nuh, keturunan Ham dan Kanaan, dan ingin membuat sesuatu seperti Allah. Dan di sini mereka mengatakan dalam Kejadian 11 ayat 4, marilah kita membuat nama bagi diri kita. Adalah penting juga kita harus ingat, kalau kita ingin membuat nama bagi diri kita sendiri, maka kita mau sesuatu berpusat untuk memandangkan kebolehan kita, dan pujian adalah kepada mereka yang ingin mendirikan nama sendiri. Pendek kata, pembinaan Babel melayan cita-cita yang salah untuk menggantikan Tuhan, Sang Pencipta. Mereka juga ingat, kerana mereka ingin membangun menara, mereka ingat tentang Albah. Pastinya memainkan peranan dalam ingatan mereka. Mereka juga berfikir, mungkin Tuhan tidak akan tunaikan janjinya. Maka sebelum Albah kedua, marilah kita membangun menara supaya kita selamat tinggal di dalamnya. Ingatan tentang banjir telah
dipelihara dalam tragis Babylon. Walaupun diputar belit berkaitan dengan pembinaan kota Babel. Usaha ke atas ini untuk mencapai syurga dan merampas sesungguhnya akan mencirikan semangat Babylon. Dan kita mengetahui siapa yang di belakang semua ini, yaitu si iblis. Inilah sebabnya mengapa kisah Menara Babel adalah motif yang sangat penting dalam kitab Daniel juga. Rujukan kepada Shina yang memperkenalkan kisah Menara Babel muncul semula pada permulaan kitab Daniel untuk menunjukkan tempat di mana Nebukadnezar telah membangun sebuah patung dan mau semua umatnya, pembesar dalam kerajaannya, menyembah patung tersebut. Maka di sini juga kita melihat bahwa kesatuan walaupun penting, tetapi juga dapat mendatangkan kejahatan kalau niat kita tidak baik. Seorang penulis Perancis sekuler yang terkenal berkata, hebat tujuan manusia adalah untuk mencuba menjadi Allah. Maka Hawa, waktu dia makan buah yang dilarangkan Tuhan, makan kerana dia ingin menjadi Allah. Dan juga manusia yang ingin ataupun yang membangun menara Babel, membangunnya supaya mereka ingin mencipta sebagai Allah. Nah, bila mana kota itu dibangun, sudah jauh tinggi, maka Allah berkata dalam Kejadian 11 ayat 5 sampai 7. Allah berkata, marilah kita turun ke dunia ini untuk melihat peristiwa yang terjadi. Apakah peristiwa itu? Kita mengetahui bahwa Tuhan terpaksa turun kepada mereka, kepada manusia, menunjukkan Tuhan ada berat ataupun perhatian, ambil perhatian pekerjaan manusia. Tuhan yang kita harus ketahui adalah Tuhan akan senantiasa berada di luar jangkauan manusia kita. Dan sebarang usaha manusia untuk bangkit kepadanya dan bertemu dengannya di syurga adalah sia-sia dan tidak masuk akal. Tetapi saudara-saudari, Yesus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yesus turun kepada kita walaupun kita masih dalam dosa. Dan Allah ingin menyelamatkan kita daripada Dia memberi anak tunggalnya. Dan ironis terbesar dalam kisah Menara Babel dilihat dalam penyataan Tuhan untuk melihat kota dan menara. Saudara dan saudari, kita harus mengetahui tentang konsep yang
kita harus tahu, yaitu bahwa Allah ingin terlibat dalam hal manusia. Allah ingin terlibat dalam hidup masing-masing kita. Maka dia turun untuk mengajar, memimpin, mendorong kita dalam hidup kita masing-masing. Maka dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 33 adalah penting kita mengetahui bahwa Tuhan turun, yaitu Yesus turun ke dunia ini supaya memberi keselamatan kepada manusia. Ini adalah satu konsep mengapa Tuhan turun ke dunia. Bukan dia tidak mengetahui kita, tetapi dia ingin menyelamatkan kita. Turunnya Tuhan juga mengingatkan kita tentang prinsip kebenaran dengan iman dalam proses rahmat Tuhan. Kita selamat oleh sebab iman dalam Tuhan. Apa saja kerja yang kita boleh melakukan untuk Tuhan, dia masih perlu turun untuk bertemu dengan kita. Ia adalah bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan yang akan membawa kita kepadanya dan kepada penebusan, yaitu tindakan Tuhan terhadap kitalah yang menyelamatkan kita. Malah teks dalam Kejadian bercakap 2 kali tentang Tuhan akan turun, yang nampaknya membayangkan betapa dia mengambil berat tentang apa yang kita lakukan. Juga maksud Tuhan turun ke Menara Babel untuk menamatkan perpaduan orang ramai yang mendalam, yang memandangkan keadaan kejatuhan mereka hanya boleh membawa kepada semakin jahat. Itu sebabnya dia memilih untuk mengelirukan bahasa mereka yang akan menamatkan rancangan bersatu mereka. Ingat, mereka ingin bersatu, tak mau berpecah belah. Ellen G. White menulis dalam Patriarchs and Prophet, halaman 123. Skema pembina Babel berakhir dengan rasa malu dan kekalahan. Monumen kebanggaan mereka menjadi peringatan kebodohan mereka. Namun, lelaki begitu terus-menerus mengikuti haluan yang sama, bergantung pada diri sendiri, dan menolak hukum Tuhan. Ia adalah prinsip yang coba dilaksanakan oleh syaitan di syurga yang sama memerintah Kain dalam persembahannya. Maka adalah syaitan yang mendorongkan mereka untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajar Tuhan. Maka Tuhan ingin supaya mereka memenuhi dunia ini, bukan berkumpul di satu tempat. Kerana rancangan Allah adalah supaya dunia ini dipenuhi. Maka apa yang terjadi di sini adalah Tuhan membuat satu rancangan. Dalam Kejadian 11 ayat 8 sampai 9 dan Kejadian 9 ayat 1. Membandingkan dengan Kejadian 1 dengan 28. Mengapa penyebaran Tuhan menebus? Maka Allah dalam Kejadian 1 ayat 28 ingin supaya mereka memenuhi dunia ini. Bukan hanya tinggal di satu tempat saja.
Dan rancangan berkat Tuhan bagi manusia ialah mereka akan berbanyak-banyak dan memenuhi bumi. Dan kita melihat dalam Kejadian 1:28, ini adalah tujuan Tuhan. Melawan rancangan Tuhan membina Babel, lebih suka berpegang teguh bersama orang yang sama. Satu sebab mereka berkata, mereka mau membina kota itu supaya mereka tidak tercerai-berai di luar negeri, di atas muka seluruh bumi. Ini juga bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka enggan bergerak di tempat lain. Mungkin berfikir bahawa bersama-sama mereka akan menjadi lebih berkuasa daripada mereka akan berpisah dan berselerak. Dan dalam satu segi, mereka adalah betul. Malangnya, mereka coba menggunakan kuasa bersatu untuk kejahatan, bukan untuk kebaikan. Mereka mau menjadikan nama untuk diri sendiri yang berkuasa mencerminkan keangkuhan dan kesombongan mereka sendiri. Sesungguhnya, setiap kali manusia secara terang-terangan menentang Tuhan, mau membuat nama untuk diri mereka sendiri, kita boleh pasti ia tidak akan menjadi baik. Oleh itu, dalam penghakiman terhadap mereka secara terang-terangan, Tuhan mencerai-beraikan mereka melintasi muka seluruh bumi. Menarikkannya nama Babel. Nama Babel bermaksudnya pintu Tuhan. Berkaitan dengan kata kerja balal yang bermaksud mengelirukan. Ia adalah kerana mereka ingin mencapai pintu Tuhan. Kerana mereka berfikir menganggapkan diri mereka sebagai Tuhan, sehingga mereka menjadi keliru dan lebih-lebih lagi berkuasa daripada sebelumnya. Saya ingin membaca kutipan Ellen G. White untuk mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita. Dalam Patriarchs dan Nabi, halaman 123. Orang-orang Babel telah bertekad untuk menumbuhkan kerajaan itu hendaklah bebas daripada Tuhan. Terdapat beberapa di antara mereka bagaimanapun yang takut akan Tuhan, tetapi yang telah tertipu oleh pura-pura orang fasik dan terjerumus ke dalam tipu daya mereka. Demi umat beriman ini yang Tuhan menangguhkan penghakimannya dan memberi orang masa untuk menyatakan watak sebenar mereka. Semasa ini dikembangkan anak-anak Tuhan bekerja untuk memalingkan mereka dari tujuan mereka. Tetapi rakyat bersatu sepenuhnya usaha berani syaitan. Sekiranya mereka pergi tanpa kawalan, mereka akan meruntuhkan semangat dunia pada awalnya. Gabungan mereka adalah diasaskan dalam pemberontakan sebuah kerajaan yang didirikan untuk meninggalkan diri, tetapi dalam yang Tuhan tidak mempunyai peraturan ataupun penghormatan. Maka tujuan mereka adalah menumbuhkan satu kerajaan tanpa Tuhan ataupun bebas daripada Tuhan. Satu soalan adalah mengapa kita mesti berhati-hati dalam usaha untuk mencipta nama untuk diri sendiri.
Ellen G. White mengatakan untuk memutuskan untuk membina sebuah bandar dan di dalamnya sebuah menara yang setinggi itu. Perusahaan ini direka untuk mencegah orang daripada berselerak di luar negara dalam tanah jajahan. Tuhan telah mengarahkan manusia untuk bertebaran di seluruh bumi, untuk mengisi dan menundukkannya. Tetapi ini pembinaan Babel bertekad untuk mengekalkan komuniti mereka bersatu dalam satu badan dan untuk menumbuhkan sebuah monarki yang akhirnya harus memeluk seluruh bumi. Oleh itu bandar mereka akan menjadi metropolis, sebuah empire universal. Kemuliaannya akan mendapat sanjungan dan penghormatan dunia dan menjadi pengasasnya terkenal. Yang megah menara menjangkau ke langit bertujuan untuk berdiri sehingga monumen tentang kuasa dan kebijaksanaan. Penduduk di Taran China menyingkiri perjanjian Tuhan bahwa dia tidak akan mendatangkan banjir lagi ke atas bumi. Banyak daripada mereka menafikan kewujud Tuhan dan mengaitkan banjir itu kepada operasi sebab semua jadi. Yang lain percaya kepada Yang Maha Esa dan bahwa dialah yang memusnahkan dunia sebelum laut air. Dan hati mereka seperti hati Kain, bangkit memberontak terhadap dia. Satu objek di hadapan mereka dalam pendirian menara adalah untuk mengamankan mereka keselamatan sendiri sekiranya berlaku banjir lagi, dengan membawa struktur ketinggian yang jauh lebih besar daripada yang dicapai oleh Alba. Mereka berfikir untuk meletakkan diri mereka di luar semua kemungkinan bahaya. Dan akhirnya, dan kerana mereka akan dapat naik ke kekuasaan awan, mereka berharap untuk memastikan puncak banjir. Keseluruhan usaha telah direka untuk meningkatkan lagi kebanggaan projek Tonya dan untuk memalingkan fikiran generasi yang akan datang daripada Tuhan dan memimpin mereka ke dalam penyembahan berhala. Maka dengan itu, Tuhan ingin supaya kita mematuhi janjinya, kata-katanya. Kerana apa yang dia katakan akan mendatangkan berkat ataupun kutuk kalau kita melawankannya. Tuhan memberkati kita. Bapa yang di surga, saya ucapkan terima kasih kerana telah memberitahu kami tentang bahayanya jika kami mendirikan nama sendiri dan tinggalkan Tuhan. Kami mau Tuhan turun ke bumi ini dan hidup dalam hati kami. Dan bila mana Tuhan tinggal dalam hati kami, seperti Yesus tinggal dalam hati kami, kami akan dapat damai sejahtera. Kerana ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat datang dan bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Terry Walton, saya akan memimpin kita dalam doa persembahan dan persepuluhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas Sabat yang Kau telah sediakan untuk semua kami. Pada saat ini di mana kami akan menyerahkan persembahan serta persepuluhan kami, berkatilah kiranya persembahan ini Tuhan agar apa yang kami kerjakan berhasil dengan baik dan begitu juga pekerjaan Engkau akan segera terlaksana. Biarlah Engkau terus memberkati tangan-tangan yang memberi supaya kami terus setia dalam pekerjaan Engkau Tuhan. Semua doa ini kami minta dan serahkan di dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat semua kami. Amin. Shalom, selamat hari Sabat kepada semua kita di mana saja kita berada pada saat ini. Saya percaya kita semua begitu gembira kerana hari inilah hari yang begitu kudus. Hari ini di mana kita berhenti daripada semua pekerjaan kita dan kita bersama-sama bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Allah yang menjadi sumber berkat kepada kita. Dan Allah ini yang begitu setia menjagai kita, dan pada saat ini saya percaya banyak antara kita dapat datang ke gereja, dan ada gereja-gereja tertentu yang mempunyai atau cara yang begitu baik sekali, dan kita mempunyai kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gereja secara fizikal. Namun begitu bagi kita yang melihat dan menyaksikan acara ini, kiranya Tuhan juga memberkati semua kita. Sebelum saya meneruskan khotbah pada saat ini, mari saya pimpin semua kita dalam doa. Bapa di syurga, kami memuji dan mulia nama Engkau Tuhan. Kerana Engkau begitu baik, Engkau begitu pemurah, Engkau begitu pengasih, dan Engkau begitu setia dalam memberkati dan menjagai setiap kami. Pada hari ini Tuhan kami begitu gembira kerana dapat melepaskan semua beban dunia ini dan beristirahat mencari Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati semua kami baik dalam studio, baik mereka yang mendengar pada saat ini dengan kuasa Roh Al-Kudus-Mu agar hati dan fikiran kami terbuka dan menerima firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan. Semua ini kami minta dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Sekali lagi selamat hari Sabat, selamat kita bertemu kembali, dan saya berdoa agar semua kita dalam keadaan sihat dan kita dapat memuji dan muliakan nama Tuhan. Topik yang saya ingin bawa pada saat ini, pada waktu ini adalah tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini merupakan doa seorang bapa. Ia terdapat dalam Alkitab. Suatu kesaksian di mana seorang bapa akhirnya mengaku dia percaya, namun begitu tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dalam keadaan merendah diri, dia meminta Yesus untuk membantu di mana-mana bahagian kehidupan yang tidak betul-betul berserah kepada Tuhan pada saat itu. Dan saya percaya semua kita mengakui kita orang beriman. Namun begitu saudara, ada kalanya iman kita bergoyang. Ada kalanya iman kita tidak begitu teguh apabila kita berhadapan dengan suasana cabaran yang begitu berat bagi kita. Suatu yang agak mustahil dilalui. Namun kita harus berdoa kepada Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, saya ingin bawa kita kepada definisi apa itu iman. Ya, apa itu iman? Iman dalam definisi secara menyeluruh dan dari aspek duniawi merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama. Tidak kira agama apa yang dianuti, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Nah, itulah definisi dunia. Itu definisi mungkin sebahagian daripada agama yang lain. Namun Alkitab yang kita baca ini, Alkitab ini memberikan definisi yang begitu kukuh sekali. Ia terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1 yang menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman saudara mempunyai dasar. Dasar iman kita adalah mengharap sesuatu. Walaupun kita tidak lihat, tapi kita telah melihat bukti tangan-tangannya akan
menggenapi apa yang kita percaya itu. Dan itulah Tuhan. Roma 8 ayat 24 mengatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita melihat dalam Ibrani 11, senarai orang yang beriman yang tidak sempat melihat apa yang dijanjikan itu, tapi pengharapan mereka bahwa mereka melihat bukti-bukti ia akan digenapi, ia akan dicapai. Dan inilah menyebabkan mereka, terutama sekali Adam, Musa, Abraham, percaya dan berharap dengan tekun menantikan masa itu digenapi. Saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 7 juga mengatakan, kami hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan yang kami lihat. Dan ini definisi iman yang kita dapat dalam Alkitab, yang mengajar kita maksud sebenar iman itu. Bukan sesuatu yang dilihat menyebabkan kita percaya. Namun iman itu harus terjadi walaupun benda itu atau sesuatu itu belum kelihatan. Kita teruskan lagi saudara, iman sebenarnya berasal dari Allah. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Matius 19 ayat 26 mengatakan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kenapa ayat ini harus dipetik saudara? Karena kita akan berdepan dengan satu cerita di mana cobaan, godaan yang menimpa seorang bapa itu suatu godaan yang begitu berat sekali. Dalam pikiran kita manusia inilah mustahil. Segala usaha kita gagal. Disitulah iman memainkan peranan saudara. Iman itu akan menuntun kita balik kepada Tuhan. Karena ia berasal dari Tuhan. Iman kita harus berlandaskan Tuhan. Harus bergantung pada Tuhan. Supaya apabila kita rasa kehidupan kita begitu tertekan, kita masih mempunyai pengharapan, yaitu melihat kepada Allah. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Dan inilah kekuatan iman yang perlu ada dalam diri kita. Kita akan gagal, namun iman kita yang berlandas kepada Allah itu menyebabkan kita menjadi kuat. Saudara, kita melihat dalam Markus 9 ayat 14 hingga 29. Inilah satu cerita yang saya rasa tidak asing bagi kita. Cerita yang mengesarkan tentang kerasukan setan. Dan ini terjadi semasa Yesus 2000 tahun dahulu. Ayat 14 mengatakan ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak menggurumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Kelihatan seakan-akan ada suatu pertengkaran, ada debate, ada soal jawab. Dan ia seperti suatu perkumpulan yang begitu besar. Karena ada tarikan tentang suatu isu, tentang suatu perkara yang dipersoalkan, yang dipertanggungjawabkan kepada murid-murid Yesus. Nah pada waktu itu, orang banyak ketika itu tiba-tiba melihat Yesus lalu. Dan Alkitab mengatakan mereka tercengang dan bergegas menyambut dia. Seakan-akan mereka melupakan sejenak persoalan ataupun isu yang dibincangkan dan mereka melihat Yesus. Semua mata tertumpu kepada Yesus ketika itu. Ayat 16 mengatakan lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Apa yang kamu bincangkan? Apakah sesuatu yang menarik yang kamu bincangkan itu? Apakah isunya? Saudara, sebelum pun ada orang Farisi ataupun ahli Taurat menjawab persoalan Yesus itu, seorang bapa keluar di antara orang banyak itu mengatakan ini, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Saudara, kita berdepan dengan pelbagai bentuk roh jahat yang membebani kehidupan manusia. Ada roh jahat yang menyebabkan orang itu buta. Ada menyebabkan orang itu pekak. Ada roh jahat itu menyebabkan orang itu bongkok. Dan dalam cerita ini, anak ini
dipegang oleh kuasa roh yang jahat. Dikuasai oleh roh jahat. Roh ini menyebabkan dia menjadi seorang yang bisu. Ayat 18 mengatakan, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berteretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Pernahkah tidak kita melihat orang sebegini, saudara? Orang yang ada penyakit gila babi, orang yang kena demam panas, begitu kejang. Mereka menggigit gigi mereka. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ini yang menjadi perbualan yang hangat ketika itu, saudara. Apabila Yesus, Yohanes, Petrus, Yakobus lalu, mereka melihat suatu perkara yang menyebabkan tarikan kepada ramai orang berkumpul, berbicara tentang sesuatu topik. Dan topiknya adalah anak-anak murid Yesus gagal mengusir roh jahat itu. Ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Jadi persoalan ini, saudara, bukan dihaskan untuk anak-anak muridnya saja, tapi bagi mereka yang bersama-sama. Dan pelajaran yang kita dapat sini adalah diberikan kepada dua kelompok manusia yang mengikuti Yesus dan baru mengetahui Yesus. Dan saya percaya persoalan ini memberi penekanan yang kuat dalam hati dan sanubari setiap murid-murid Yesus itu. Lalu Yesus mengatakan, bawalah anak itu kemari. Ayat 20 mengatakan, lalu mereka membawanya kepadanya. Dan ayat ini mengatakan, waktu roh itu melihat Yesus. Waktu roh melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Seakan-akan orang makan racun, keluar buih daripada mulutnya. Dan inilah respon roh apabila melihat anak Tuhan, Yesus itu. Mereka mengenali dia, mereka pasti tahu bahwa mereka akan disingkirkan. Dan kuasa mereka untuk memegang, merantai anak ini pasti akan terbebas. Mereka pasti akan dihalau. Dan ini menyebabkan mereka bertindak ganas. Ayat 21 mengatakan, lalu Yesus bertanya kepada anak. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabannya, saudara, adalah jawaban yang amat memedihkan sebagai seorang bapa. Dia menjawab, sejak masa kecilnya. Bermaksud kita sedang bermanja-manja dengan anak yang kecil. Kita sedang mengalami zaman kebapaan, di mana anak kita manja dengan kita, bermain dengan kita. Namun bagi ayah ini, dia tidak ada kesempatan bermain dengan anak ini. Karena sejak kecil anak ini telah dirasuk oleh kuasa iblis ini. Sehingga menyebabkan dia bisu, dia tuli. Siapa antara kita sebagai bapa yang gemar melihat ini yang berlaku dalam kehidupan kita? Inilah satu penyeksaan bagi rumah tangga, bagi seorang bapa. Dan saya mempunyai 2 orang anak. Dan saya dapat merasai apabila kita tidak dapat melihat anak kita begitu manja, bermain dengan kita, meluangkan masa bertawa mesra. Tetapi sepanjang hidupannya dikuasai roh yang bukan sebagian daripada keluarga kita. Roh jahat yang membisukan dia. Saya percaya kita mempunyai pengalaman kesakitan apabila kita membaca cerita ini. Dan kita memahami perasaan bapa ini. Ayat 22. Lalu ayah ini menceritakan tentang pengalaman dia. Dan mengatakan ini, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi bapak ini mengatakan sepanjang kehidupan dari kecil, anak ini selalu diseksa. Kalau melihat ada api, roh itu pasti akan membawa anak ini coba membinasakannya dalam kumpulan api itu. Ataupun merendamkannya ataupun melemaskannya dalam air. Dan bayangkan saudara, bapak ini tidak boleh tidak memperhatikan anaknya ini. Setiap masa anaknya pasti dijagai.
Karena sepanjang dia kecil dirasuki roh itu, kalau kita leka seketika, sudah pasti anak itu tidak berkesempatan untuk melihat Yesus. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kepada kita bahwa ayah ini begitu sayang dengan anak ini. Dia memperhatikan kehidupan anak ini, sedaya upaya untuk menjagai dia supaya setan tidak membinasakan anak ini dalam api ataupun melemaskannya dalam air. Ini tujuan setan, saudara. Menyeksa orang yang menjaga, dalam masa sama menyeksa orang yang dirasuk. Bukannya untuk memulihkan, tetapi untuk binasakan. Itu tujuan setan. Dan saya percaya itulah kerja iblis bagi kita yang beriman. Untuk menyeksa dan membawa kita kepada kebinasaan. Sebab itu, ayah ini memberi respon kepada Yesus. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Inilah pinta seorang ayah. Namun dia mengatakan jika engkau dapat berbuat sesuatu. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, bermaksud dia telah coba sedaya upaya mencari kesembuhan dengan doktornya, dengan apa-apa saja yang dia dapat lakukan sebagai seorang ayah untuk mengobati anaknya. Sehingga anak murid Yesus sendiri pun gagal. Dan akhirnya inilah luahan seorang ayah kepada seorang guru yang dipanggil Yesus. Dia katakan, jika engkau dapat berbuat sesuatu, paling kurang pun tolonglah pada saat ini. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini rayuan seorang bapa. Ayat 23, Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat. Saudara, Yesus mengatakan jika engkau dapat. Pertanyakan soalan balik, jika engkau dapat. Yesus meneruskan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ingat apa yang kita baca sebentar tadi. Bagi Allah tidak yang mustahil. Bagi orang yang setia, Allah mempunyai perencanaan untuk mereka. Untuk kebaikan dan bukan untuk membinasakan. Ayat 24 mengatakan, segera ayah anak itu berteriak. Saudara, dalam kamu menjadi perhatian orang-orang awam dan juga ahli Taurat. Sebagai seorang laki, seharusnya kamu tidak menangis. Tidak menangis. Namun dalam ayat ini, ayah ini berteriak dalam tangisan. Dia tidak mempedulikan apa yang katakan. Dia tidak mempedulikan status dia sebagai ayah, sebagai lelaki. Dia tidak mempedulikan ego. Yang dia pedulikan anak itu. Dia akan lakukan apa saja demi anak itu. Dia berteriak dalam tangisan. Dia mengatakan apa? Aku percaya. Dan setiap orang yang melihat dan menyaksikan, mendengar itu akan melihat ayah ini menangis dan menyembah kepada Yesus dan berteriak mengatakan dia percaya. Namun dia tidak secara hipokrit mengatakan dia percaya. Dia mengatakan apa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bermaksud dia memberi ruang dalam hidupannya. Bagaimana yang tidak memberi penyerahan secara total. Ingat saudara, dalam buku Deuteronomi ataupun ulangan mengatakan Shema Israel ataupun dengarlah bangsa Israel. Tuhan Allah itu adalah satu. Sembahlah itu dengan sepenuh kekuatan, sepenuh jiwa raga kamu, sepenuh keimanan kamu. Apabila kamu percaya, Yesus memerlukan apa? Memerlukan kepercayaan yang sepenuhnya. Itu sebab ayah ini berdoa, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau ada keraguan dalam hati saya, dalam minda saya ini, dalam apa yang saya berikan, apa yang saya nyatakan, perbetulkanlah Tuhan. Ayah ini menyerah sepenuhnya pada saat itu. Ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Sebelum ramai orang datang lagi, Yesus bertindak segera. Dia menegur roh itu dengan keras. Ini adalah arahan daripada Sang Pencipta, saudara. Dan roh tidak ada kuasa untuk mengatakan tidak ataupun melawan balik. Dia dengan suara yang keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya.
perintah yang diberikan oleh Allah kepada roh ini adalah kamu jangan memasuki anak ini lagi. Ini adalah kesembuhan secara total, saudara. Tidak ada ruang dan peluang untuk setan menguasai anak ini di masa hadapan. Yesus mengatakan, engkau keluar daripada anak ini, jangan memasukinya. Ini arahan, dan roh itu mendengar arahan tersebut. Namun begitu, roh tidak mudah. Roh jahat ini tidak mudah untuk menyerah kalah. Ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Kali ini suatu goncangan yang tidak pernah berlaku selama ini. Sehingga apa? Anak itu kelihatan seperti orang mati. Banyak saksi-saksi orang yang melihat ketika itu berkata, dan mereka bersetuju, ia sudah mati. Nah, saudara, kita melihat banyak perkara atau cerita dalam perjanjian baru di mana Yesus membangkitkan orang mati. Nah, salah satu cerita itu adalah ini. Anak lelakinya dirasuk ini telah menderita selama ia masih kecil disebabkan setan itu ataupun roh jahat itu terlalu kuat. Dia tidak mau meninggalkan badan itu, namun terpaksa aku dengan arahan Yesus, dia mematikan anak itu. Saya percaya anak itu sudah hilang nafasnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, tidak bermaya, sudah luput dan tidak bernyawa. Orang melihat, menyaksikan perkara itu mengatakan ia sudah mati. Namun saudara, perlu kita ingat, apapun kita ini, kalau kita berdepan dengan Yesus, kematian tidak mempunyai kuasa. Pada saat ini kita lihat kuasa kematian tidak dapat melawan kuasa Allah. Ayat 27 mengatakan, tetapi Yesus memegang tangan anak itu. Ayat ini mengatakan, dan membangunkannya. Sudah jelas anak itu mati. Dia mengangkat tangan anak itu dan membangunkannya, membangkitkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Yesus tidak perlu mengatakan, oh hiduplah kamu. Tidak. Hanya dengan tangan yang sama mencipta manusia. Dengan tangan yang sama membentuk kita manusia. Dan tangan itulah yang memegang anak ini. Dan membangkitkan anak ini. Membangunkan anak ini. Ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah. Ini yang terjadi. Anak-anak muridnya sendirian dengan dia. Ketika orang sudah bersurai. Pada malam itu, pada petang itu juga. Anak muridnya bertanya kepada Yesus. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Dan saya percaya anak murid itu telah mendengar doa ayah ini. Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, kita tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan hanya karena semata-mata kita mengatakan kita ini adalah murid-murid Yesus. Semata-mata kita mengatakan kita orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, penuhi kehidupan kita dengan doa, dengan puasa, dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa, kita ini hanya murid-murid yang biasa-biasa saja. Yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kekuatan daripada Tuhan. Ini pelajaran yang berguna daripada anak-anak murid Yesus. Dia melihat, dia mendengar. Ayah ini berteriak, saya percaya. Tapi tolonglah jikalau saya tidak percaya. Seharusnya ini doa yang mengajar anak-anak murid ini. Tolonglah kami kalau kami kurang iman dan percaya. Dan itulah doa untuk kamu dan saya, saudara. Dalam Roma 8 ayat 26 sampai 28 mengatakan ini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terungkapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani kita ini mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan ayat 28 mengatakan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, banyak antara kita ini katakan, oh saya tidak pandai berdoa. Kurang doa maka kurang iman. Namun doa kita, saudara, bukan penting perkataan itu. Sebab roh akan mengatakan, menerjemahkannya. Dan inilah terdapat dalam buku Roma. Dan ini ya terjadi dalam Kisah Para Rasul 2.
hari Pentakosta itu, doa itu diterjemahkan oleh Roh Al-Kudus ke dalam setiap telinga pendengar sehingga mereka bertobat dan menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya saudara, saya ingin menceritakan suatu cerita tentang seorang anak murid yang berlawanan dengan seorang profesor. Saya percaya mungkin Anda telah mendengar cerita ini. Dalam satu classroom ataupun suatu bilik darjah, profesor itu menyambut ketibaan anak-anak murid yang baru. Profesor ini mengajar dalam kelas evolusi. Dia mempunyai cara tertentu untuk mengajar dan memberi pengetahuan tentang apa itu evolusi kepada murid-murid ini. Maka dia bermula dengan seorang murid lelaki yang bernama Tommy. Dia katakan, Tommy, saya ingin kamu melihat keluar. Apa yang kamu lihat? Dapat kamu lihat pokok? Dia katakan, ya cikgu. Ya profesor, saya dapat melihat pokok. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia mengatakan, Tommy, bagus kamu keluar daripada bilik darjah ini. Saya ingin kamu melihat keluar. Dan Tommy melihat keluar. Profesor mengatakan, dapat kamu melihat pokok-pokok? Dapat. Rumput? Dapat. Kemudian mengatakan, kamu keluar jauh sedikit dan melihat ke atas. Dan ceritakan kepada kami apa yang kamu lihat. Selepas Tommy itu meluangkan masa di luar bilik darjah, dia kembali ke dalam bilik darjah mengatakan, cikgu, saya nampak awan, angkasa ataupun ruang udara ini. Dan cikgu mengatakan, ya, saya setuju dengan apa yang kamu lihat. Kamu lihat awan, kamu lihat burung yang berterbangan. Satu persoalan yang profesor ini katakan kepada Tommy, ada kamu melihat Tuhan? Buat pertama kalinya Tommy menjawab, tidak ada. Dan profesor itu dengan bangga mengatakan, lihat, apa yang tidak dapat dijelaskan, tidak dibuktikan, maka dia tidak wujud. Ini bermaksud kesimpulannya Allah tidak wujud. Wow, dalam kelas itu semua orang terpegun dan melihat kepada profesor itu. Namun sebelum profesor itu meneruskan pembicaraannya, seorang perempuan dalam kelas itu juga mengangkat tangan, profesor, boleh saya bertanya soalan yang sama kepada Tommy? Dia katakan, silakan. Dia tanya kepada Tommy soalan yang sama, diulang dia kembali. Tommy, kamu dapat lihat pokok? Dapat. Kalau kamu keluar, kamu lihat rumput, bunga, pokok? Ya. Apabila kamu berdongah ke atas, kamu melihat apa? Awan. Dan tidak ada Tuhan. Baik. Tommy, kalau kamu lihat ke depan, profesor, kamu dapat lihat profesor? Ya, saya dapat lihat. Kamu dapat melihat otak profesor? Dia mengatakan tidak dapat. Nah, mengikut kesimpulan yang profesor bagi, apa yang kita tidak dapat lihat tidak wujud. Bermaksud profesor itu tidak ada punya otak. Nah saudara, ini mungkin suatu yang lucu, namun ini mengajarkan kepada kita. Iman itu terjadi tanpa kita melihat sesuatu. Dan inilah yang kita tafsirkan sebenarnya tadi dalam Alkitab. Ingat, kita mengenali Tuhan melalui iman percaya, bukan dengan penglihatan kita. Ibrani 11 ayat 1 kita ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan ini harapan yang seorang ayah lihat dalam Yesus. Pengharapan iman melihat sesuatu yang belum terjadi. Dia melihat Yesus, ini adalah harapan saya. Dan iman dia berkembang apabila dia melihat Yesus dan dia mendapat harapan ketika melihat Yesus. Dan dia melihat buktinya sebelum pun dia melihat perkara itu terjadi. Inilah iman saudara. Kamu percaya dengan sesuatu walaupun kamu tidak lihat. Bukannya berdasarkan tafsiran dunia, lihat baru percaya. Kalau kita merasakan keraguan dalam diri kita ini saudara, sama ada saya atau kamu yang menonton pada saat ini, janganlah malu untuk melayangkan doa bapa yang kerasukan anaknya ini. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya percaya semua kita orang percaya. Namun belum tentu semua kita percaya
apabila kita berhadapan dengan masalah yang paling besar dalam kehidupan kita. Kita pasti akan goyang. Kita akan rasa ragu-ragu. Kita akan rasa diri kita ini tidak layak. Namun ingatlah cerita ini. Berdoalah kepada Allah. Tolonglah hamba-Mu ini yang kurang percaya. Semoga Tuhan memberkati semua kita. Shalom, haleluya, selamat hari Sabat. Hari ini ku rasa dalam jiwaku lagu yang sungguh sangat merdu, datang dari surga tiada berhentinya. Hatiku amanlah selamanya. Damai sangat heran dianugerahkan Bapa kita. Jiwaku selalu pun disegarkan dalam kasih-Nya ku pinta. Sangat indah ku rasa damai yang heran dalam jiwaku amat senang. Sukacitaku tinggal tetap padaku walau gelap gulita kelilingku. Damai sangat heran dianugerahkan Bapa kita. Jiwaku selalu pun disegarkan dalam kasih-Nya ku pinta. Hai jiwa yang penat karena tanggungan berat, jangan bimbang lagi kau rasa. Datang pada Tuhan serta terima rahmat, sungguh engkau aman sentosa. Damai sangat heran dianugerahkan Bapa kita. Jiwaku selalu pun disegarkan dalam kasih-Nya ku pinta. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di syurga, kami memuji nama Engkau pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih karena diberi peluang dan luang ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya firman-Mu tadi memberikan kami semangat untuk berharap, untuk mempunyai iman yang berdasarkan kepada Allah, yang akan menuntun kami ke jalan yang benar, yang memastikan kami tidak goyang apabila kami berhadapan dengan masalah yang paling besar, yang mustahil bagi kami manusia. Biarlah doa kami seperti Bapa kerasukan anaknya ini, yang meminta kepada Yesus. Walaupun dia percaya, dia mengatakan, bantulah kalau saya tidak percaya. Biarlah inilah doa kami pada saat ini Tuhan. Bantulah kami kalau kami punya keraguan. Bantulah kami kalau kami tidak mempunyai kepercayaan iman yang kuat. Dan teguhkan iman kami pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami, di mana saja kami menonton dan berada pada saat ini. Kiranya Engkau berkati kehidupan kami, keluarga kami, jiran-jiran kami. Dengan iman yang teguh. Sementara kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih karena Engkau telah menjawab dan menerima doa ini dengan seadanya Tuhan. Kami minta semua ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dengan penebus semua kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.
Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Semoga kita bertemu lagi pada Sabat yang seterusnya. Selamat Hari Sabat, Tuhan memberkati semua.